Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri din. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Jadi sekalian Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian makna salat ya, syarah makna salat dari kitab Syarhu Ma'ani Shalah. Dan kita sudah masuk ke bagian at-tahiyyatu lillah, shalawatu wa thayyibat. Sudah kita bahas. Dan kita masuk sekarang ke sholawat ya. Di dalam tahiyat itu ada sholawat. Apa sih faedah dari sholawat ya? Secara umum, bukan hanya sholawat ketika sholat, tetapi sholawat secara umum. Dan kemarin kita sudah masuk faedah yang ke berapa? Ada yang mencatat? Ke-8 ya. Faedah sholawat ke-8. 9. Di dalam kitab Jala'ul Afham fi sholati wassalam ala khairil anam disebutkan bahwa ada 39 atau 40 faidah dari sholawat. Ada 40 faidah dari sholawat yang kalau kita memahami faidah itu tidak akan pernah kita sedetik pun melewatkan ataupun mengabaikan atau malas bersholawat kepada Rasulullah SAW. Selain sholawat itu juga suatu yang wajib karena Allah perintahkan dengan ayat yang khusus. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah saja bersalawat, dan salawat itu adalah dari Allah itu keberkahan, kemudian keselamatan, rahmat, dan juga petunjuk serta kemudahan-kemudahan. Itu salawat Allah. Kemudian wa malaikatahu, dan para malaikatnya juga mendoakan kepada Allah salawat kepada Rasulullah SAW, untuk Rasulullah SAW. Jadi kalau Allah saja bersalawat, para malaikat juga bersalawat, lalu kemudian Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk senantiasa bersalawat kepada Rasulullah SAW. Dan itu adalah satu-satunya pintu kita agar dapat menunjukkan yang paling lahiriah ya, kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, karena Rasulullah adalah satu-satunya pintu menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita masih sedikit sholawatnya, maka khawatir kita ini tidak dimasukkan kepada orang-orang yang dicintai dan dimintakan syafaat oleh Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan. Maka dari itu kita jangan malas, jangan abai, jangan kekurangan dari sholawat. Faedah yang ke-9 sudah kita bahas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sekarang faedah yang ke-10. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa ya Rasulullah, sahabat ini ingin mengucap salam kepada Allah, menyapa Allah. Sahabat ini ingin menyapa Allah, tapi kata Rasulullah, jangan kalian ucapkan salam kepada Allah, karena Allah itu as-salam. Ya, la taqulu assalamu ala Allah, jangan kalian sapa Allah dengan assalamu ala Allah. Fa innahu wassalam, karena dialah assalam. Jangan mengucapkan salam kepada Allah, tapi katakanlah at-tahiyyatu lillah, penghormatan, pengagungan ya, ketundukan kepada Allah. At-tahiyyatu lillah wassalawat ya, keberkahan, rahmat, maghfirah adalah milik Allah SWT. Wa thayyibat, segala macam kebaikan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah kita bahas tuh, at-tahiyyat apa artinya, at-thayyibat apa artinya, kemudian al-mubarakat apa, sudah kita artikan semua. Sekarang kita tinggal mengartikan apa makna dari sholawat kita kepada Rasulullah SAW. Adapun yang ke-10 faedah dari sholawat itu adalah, tapi masih ingat kan 1 sampai 8-nya? Masih pada ingat?
Diulang lagi. Baik, jadi 40 itu bisa berbulan-bulan nanti ya. Biar mengulang-ulang tidak apa. Yang pertama adalah sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, sholawat kita itu berfungsi untuk mengampuni dosa-dosa kita. Ya, karena ada hadis, barang siapa yang bersalawat kepada Rasulullah 1 kali, Allah bersalawat padanya 10 kali. Kita 1 kali salawat kepada Allah, Allah membalas kepada kita salawat itu 10 kali salawat. Kepada Allah atau kepada Rasul? Kepada kita. Nah, kita bersalawat kepada Allah. Kita bersalawat kepada Rasulullah. Kemudian Allah bersalawat kepada kita 10 kali. Artinya kalau kita mengucapkan 1 kali salawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, maka Allah bersalawat kepada kita 10 kali sebagai balasannya. Apa makna dari salawat Allah? Salawat Allah itu adalah keberkahan, rahmat, maghfirah. Jadi seluruh yang kita minta dan kita butuhkan dari Allah dapat kita capai, dapat kita raih dengan salawat kepada Rasulullah. Kita ingin berkah kan? Sampaikan salawat kepada Rasulullah. Kita ingin rahmat dari Allah, sampaikan salawat kepada Rasulullah. Itu sebagai timbal balik. Dalam hadis, man shalla alayya sholatan, barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan membalas padanya 10 kali salawat. Dan salawat Allah itu adalah rahmat, maghfirah, dan berkah. Jadi pantas saja kalau orang yang banyak salawat, banyak barokahnya. Karena memang Allah balas 10. Kita sekali salawat Allah balas 10. Dan bukan hanya barokahnya, rahmatnya dan juga maghfirahnya. Pokoknya itu keuntungan yang paling besar. Barang siapa yang salawat 1 kali, Allah balas padanya 10 kali salawat. Dalam sebuah hadis datang sahabat Muawiyah radhiyallahu taala anhu kepada Rasulullah SAW. Muawiyah ini punya kesukaan bersalawat, tapi satu sisi juga ingin berdoa begitu. Ashkala alaihi, jadi ini membuat beliau itu iskal. Ini gimana ini? Saya senang sekali berdoa, tapi senang juga bersalawat. Lalu meminta izin kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bagaimana kalau saya menjadikan doa saya itu separuhnya adalah salawat, biar imbang nih doanya ada, salawatnya. Kata Rasulullah SAW, itu baik bagimu, itu baik bagimu, ada khair, ada hasan, baik bagimu. Lalu karena masih senang salawat, ditambah lagi, ya Rasulullah, sekarang doaku 2/3 salawat. Apa kata Rasulullah? Itu baik, cukup bagus sekali. Bahasa orang mantap, bagus sekali. Lalu yang terakhir, ya Rasulullah, sekarang saya jadikan doaku itu semuanya salawat. Artinya nggak sempat berdoa, tapi sibuk dengan salawat. Apa kata Rasulullah? Kalau kau lakukan itu, yang pertama, tughfar dzunubuka, dosa-dosamu akan diampuni. Yang kedua, wa tudhab humumuka, kesukaran dan kesedihanmu akan diangkat, dihilangkan. Yang ketiga, wa tuqda hajatuka, hajat-hajatmu akan dipenuhi. Itu hadis riwayat Ubay bin Ka'ab. Subhanallah ya. Dengan kita membaca salat, menyibukkan diri salawat, bahkan dari doa, itu Allah memberikan kepada kita 3 faedah, 3 keutamaan. Itu 3 yang pertama. 1, diampuni dosa. Yang kedua, dihilangkan kesedihan dan kesukaran. Yang ketiga, lali maning. Dipenuhi hajat-hajatnya. Maka orang yang rajin sholawat, kita lihat kehidupannya tuh subhanallah. Hajat-hajat itu Allah qadha, Allah berikan. Kalau memang dia istiqomah dengan sholawatnya, maka ahlu sholawat itu hidupnya Allah penuhi. Dikabul hajatnya, diampuni dosanya, dihilangkan kesulitan dan kesukarannya, kegundahannya, lalu dipenuhi hajat-hajatnya. Kalau kita masih tidak percaya dengan hadis ini, ada masalah dalam diri kita.
Memohon kepada Allah itu ada dua cara, kata para ulama. Ada memohon meminta dengan cara banyak memujinya. Ada memohon dengan cara langsung permohonan kita. Makanya dalam hadis, Inna rabbaka yuhibbu an yuhmada. Tuhanmu itu suka dipuji. Wa khairud du'a alhamdulillah. Sebaik-baik doa adalah alhamdulillahirabbil alamin. Sebaik-baik doa adalah alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdalul dzikri la ilaha illallah. Dalam hadis Tirmizi disebutkan khairud doa, sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Ini artinya memohon kepada Allah dengan berzikir itu adalah sebaik-baiknya doa. Karena Allah Maha tahu hajat-hajat kita. Allah itu tahu detailnya hajat dan keperluan kita. Maka ada cara memohon kepada Allah dengan cara banyak berzikir dan memujinya. Termasuk dari zikir adalah sholawat. Oh, madi. Kalau madi mah syair sanjungan yang sifatnya itu sosial. Sanjungan. Kalau madih itu sosial, bukan masuk dalam perkara ibadah. Contohnya madih itu syair pujian ya, contohnya misalkan tola'al badru alaina min saniyatil wada, termasuk juga janji dan sebagainya. Itu namanya madih. Madih itu bait-bait syair menyanjung Rasulullah SAW. Tapi itu tidak masuk kategori ibadah. Tidak masuk. Kecuali ibadahnya secara umum, bentuk kecintaan, bentuk kerinduan, bentuk penghormatan. Jadi dari situ. Tapi lafaz-lafaznya itu bukan doa dan bukan sholawat. Itu adalah syair, sanjungan. Makanya tala'al badru alaina itu bukan sholawat, itu madih. Ada lagi ulidal musyarrafu fi rabi'il awwali al-qawlu yarqusu wal kawakibu tanjali, itu syair. Dan banyak sekali para ulama membuatkan syair kecintaan mereka, ungkapan rindu dan cinta mereka kepada Rasulullah SAW. Iham satun. Ya. Iham satun utfi biha. Ya, salah satunya itu. Ada lagi wa zaujatuhu ihda asyra dan seterusnya. Wa banatuhu wa abnahu dan seterusnya. Itu syair-syair yang dibuat para ulama untuk Rasulullah SAW. Itu mah tidak langsung berpahala pengucapannya. Berpahalanya dari sisi kecintaan, pengagungan, kemudian kerinduan kepada Rasulullah SAW. Tapi kalau sholawat sekedar diucapkan saja, itu sudah ibadah. Doa. Makanya karena sholawat itu doa, jangan dibarengi dengan hal-hal yang bertentangan dengan makna dan pesan doa. Dan adab ya. Dengan adab. Jangan sampai sholawat digendangan, sholawat dijogedin, sholawat di obrak-obrakin. Itu namanya qalilul adab ma'a Rasulillah. Itu namanya minus adab kepada Rasulullah SAW. Karena sholawat itu doa. Kalau madih mah tidak ada urusan, silakan, itu masyair. Dan madih itu karangan ulama. Beda dengan sholawat. Sholawat itu memang Rasul syariatkan kepada sahabatnya. Dalam sebuah hadis, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, engkau telah ajarkan kepada kami cara bersalam, yaitu Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Sekarang tolong ajarkan kepada kami cara bersalawat kepada Anda." Lalu Rasul mengatakan, "Qulu, katakanlah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad." Atau sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat disyariatkan, baku dalam arti kata ada panduannya dan bernilai ibadah hanya sekedar dengan mengucapkan. Maka bedakan antara salawat dengan madih. Madih mah tidak bisa dibid'ahkan secara saklek. Karena apa? Madih mah syair, bentuk sanjungan para sastrawan, para ulama yang berkemampuan membuat syair untuk menyanjung Rasulullah SAW. Jadi sifatnya itu sosial. Sebagaimana kita menyanjung sahabat kita, itulah madih. Hanya ini kepada Rasulullah SAW, bentuknya kecintaan. Tidak bernilai ibadah secara langsung kalau madih itu. Kalau salawat, dia bernilai langsung ibadah kepada Allah secara otomatis dengan sekedar kita mengucap Sallallahu alaihi Muhammad, salawat Jibril, atau salawat Ibrahimiyah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan seterusnya. Salawat Jibril boleh sallallahu ala Muhammad sampai situ boleh ya? Sampai afdolnya sampai sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad juga cukup.
Tapi yang paling afdol itu salawat Ibrahim. Karena apa? Karena dia diajarkan ketika sholat. Itu salawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Adapun salawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad. Ditambahkan dengan alihinya sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di mobil-mobil itu kan cuma Muhammad. Ya, karena supaya ringkas juga. Kalau terlalu panjang nanti yang belakang bacanya panjang. Iya. Jadi ringkas sallallahu alaihi wasallam. Di Luti itu dalamnya itu. Sallallahu alaihi itu salawat Jibril. Disebut salawat Jibril karena menggunakan domirnya huwa sallallahu. Allah bersalawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu 3 faedah salawat yang pertama. Jadi saya ulangi, salawat itu hukumnya wajib. Bahkan Allah menyuruhnya secara langsung dan mencontohkannya kepada kita. Allah pun bersalawat, malaikat pun bersalawat. Kemudian salawat itu bagian dari zikir, bagian dari kita menyanjung Allah dengan cara kita bersalawat kepada Rasulullah. Artinya kita bersalawat, di dalamnya terkandung doa. Kita memohon maghfirah, kita memohon barakah, kita memohon rahmat pada Allah dengan cara bersalawat. Karena berdoa itu ada 2 cara. Ada dengan cara memuji Allah, termasuk salawat. Ada dengan cara meminta langsung kepada Allah. Dan para nabi kalau berdoa dengan cara yang pertama. Para nabi itu bagian dari adab mereka kepada Allah. Kalau berdoa selalu dengan cara yang pertama, kebanyakannya. Kita lihat satu persatu. Mungkin ini pengulangan tapi tidak apa-apa. Nabi Ayub ketika ditimpa oleh sakit, itu bukan meratap, bukan bersedih hati atau bagaimana putus asa. Yang beliau lakukan hanyalah bertasbih dan memuji Allah. Rabbi anni masani yadurru wa anta arhamur rahimin. Memuji Allah. Ini ditegaskan oleh Rasulullah. Afdhalud du'a alhamdulillah wa afdhaludz dzikri la ilaha illallah. Sebaik-baik doa, seafdol-afdolnya doa adalah ucapan kita alhamdulillahirabbil alamin. Dan sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Jadi memuji Allah itu bagian dari doa. Karena Allah tahu betul apa yang kita inginkan dalam hati. Namun kita mengekspresikannya dengan pujian. Jangankan kepada Allah walillahi masal a'la, Allah punya permisalan yang tinggi. Ini sekitar kita manusia. Kalau ada orang minta langsung minta 5.000 dengan orang dia dengan sopan santun yang lembut, dengan menyanjung dia dan sebagainya, itu lebih mana kira-kira mengenai manusia aja ini Bang. Tentunya orang yang bersikap baik dan hormat kepada kita itu lebih pantas untuk dia bantu daripada ketika orang datang goceng lah gitu, atau minta atau sebagainya. Nah, sehingga Rasulullah SAW sangat tepat sekali dalam hadisnya, sebaik seafdol-afdolnya doa adalah alhamdulillah, dan sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Itu para nabi melakukan seperti itu. Nabi Yunus ketika ditimpa ujian, yakni dimakan oleh ikan paus, hiu atau paus? Paus ya, paus. Sampai Al-Quran menyebutnya fil dzulumatin salas. Nabi Yunus pernah diuji dengan suatu kondisi 3 kegelapan. Yang pertama gelapnya perut ikan, yang kedua gelapnya malam hari, yang ketiga gelapnya dasar lautan. Bayangkan kita di posisi itu. Dina jero laut, mujair gurame misalnya, gurame raksasa gitu. Kemudian di tengah laut malam hari poek mongkleng pasti nada. Bahasa Sunda poek mongkleng. Kalau bahasa Jawanya apa? Keling tenan. Poek mongkleng. Peteng tenan. Bisa Cirebon juga. Gelap sekali. Namun apa yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam? Memuji Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu para nabi doanya memuji Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam, wa idza maridtu fa huwa yashfi. Ketika mengalami ujian, memuji Allah. Nabi Muhammad SAW ketika peristiwa Taif, dibaledogan ke orang Taif.
Di Baledogan itu bukan ku manusia normal. Di Baledogan ku jarang magelo. Ku barudak nu balangar diperintahkeun ku sesepuh-sesepuhna. Tenggoran itu Baledogan itu nu tadi ka dieu di Baledogan. Di udag-udag bari ditariakan gelo. Sampai kakinya berdarah. Sampai mata kakinya itu berdarah. Ya. Apa yang beliau katakan? Allahumma inni asku ilaika dha'fa quwwati. Ya Allah, aku adukan kelemahan diriku. Wa qillata hilati, dan kemampuanku yang sedikit terbatas. Illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Ya Allah, asal kau tidak murka, tidak marah, tidak bendung kepada saya, aku tidak peduli dengan apapun. Memuji Allah. Yang penting mah Allah ridho. Jadi itu ucapannya. Yang penting kau ridho ya Allah. Aku tidak pernah memperdulikan diriku. Illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Wa rahmatuka awsa'ali, dan rahmatmu sangatlah luas untukku. Memuji Allah. Di Baledogan, di Tenggoran, Garetihan, memuji Allah. Wa rahmatuka awsa'ali. Yang penting kau ridho ya Allah, bagiku semua ini gak ada urusan. Tidak peduli. Padahal sebelumnya datang malaikat diutus oleh Allah. Ditawaran dan perintahnya spesifik, murni matasya. Wahai Muhammad, perintahkan aku sekehendakmu. Oh. Kalau kita mah ratakan. Kalau kita ratakan. Nabi tidak memohonkan doa seperti Nabi Nuh. Nabi Nuh itu doanya mengerikan. Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan kau sisakan orang kafir di muka bumi satu orang pun. Nabi Nuh doanya menggetarkan. Tapi Nabi Muhammad malah doanya, ya Allah, andai dari mereka lahir keturunan yang bertauhid, itu adalah lebih aku sukai. Malaikat weh deui. Mangga punten. Weh deui. Padahal perintahnya spesifik, murni matasya, perintahkan aku sekehendak. Lau utbik alaihim jabalain atau akhsyabain latabaqtu alaihim. Andai kau perintahkan aku menimpakan dua gunung besar ini, mereka akan rata, habis semua ahli Taif. Tapi Rasulullah melihat tidak, biarkan keturunan mereka orang-orang soleh, orang bertauhid. Nah itu Rasulullah memuji Allah. Memuji Allah SWT dalam kondisi yang sangat terpuruk sekali. Kalau kita Pak di Baledogan, di Tenggoran, di Gorowokan Belo, datang malaikat, bos kemakan nih bos, oh kita ratakan, pokoknya sih tahu ratakan semuanya. Urusan kumangke, ratakan lah. Kalau kita gitu, Rasul malah memuji Allah. Wa rahmatuka awsa'ali illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Maka orang yang paling rahmat kepada umatnya Rasulullah SAW. Bahkan Baledogannya pun masih diharapkan keturunannya mungkin nanti beriman, mudah-mudahan. Dan akhirnya sekarang terbukti orang Taif itu orang yang pembelaannya kepada agama itu sangat tinggi. Ketika zaman Abu Bakar Siddiq, orang-orang murtad melawan, memberontak begitu, itu penumpasan kelompok pemberontak pasukannya itu terbanyak dari Taif. Anak-anak yang dulu bapaknya itu nggak Baledogan Rasulullah SAW. Pasukan terkuat. Di perang Hunain juga sama. Ketika yang lain pada mundur saking ngerinya lihat musuh banyak sekali. Oh, begitu mengerahkan segala macam ya. Wanitanya dibawa, barangnya dibawa, ghanimah semua dibawa, ternak semua dibawa. Perang mati-matian, perang puputan bagi orang Hunain itu. Hawazin, suku Hawazin. Ini perang habis-habisan, mati atau mengalahkan Muhammad. Nabi Muhammad SAW beserta pasukannya berperang di Hunain melawan Hawazin. Itu kan sempat kabur kan? Sempat kabur itu, yang tinggal beberapa orang sampai ya Abbas tolong panggil itu pasukan yang kabur untuk kembali. Nah itu orang-orang yang kuat itu orang-orang yang dikenal dari dulunya Taif. Pemberontakan juga sama, yang membela Islam itu orang Taif. Nah itu berkat doanya Nabi SAW. Subhanallah. Ya. Jadi bapaknya Baledogan tapi anaknya menjadi pembela Islam. Itu berkat doanya Nabi SAW. Kalau kita sisi emosionalnya belum nyampe ke arah sana, beda kalau kita ya. Dan sebentar mau tanya Ya. soal sholawat lagi nih. Oh ya, kembali ke sholawat ya, baik. Masih ini penting. Oh ya, kembali ke sholawat ya, baik. Ini penting.
Yang pertama, masih ada di kalangan kita yang sholawat itu dia cukup di dalam sholat. Jadi di luar sholat itu rada-rada kurang lah, makan kelihatannya anti gitu. Malas mungkin ya. Enggak, bukan malas. Kalau malas mah leam. Ini mah dianggap bahwa sholat itu cukup di dalam sholat aja gitu. Di luar itu tidak begitu penting. Yang kedua, dalam sholat ini mas saya aja. Saya kalau dalam sholat, sholawatnya nggak pakai sayyidina. Di luar sholat tuh pakai sayyidina. Itu Ya. masalah nggak itu? Yang pertama tentang orang yang bersolawat hanya di dalam sholat dan di luar, mungkin bisa dikatakan malas atau anti, itu keliru. Itu salah memahami agama. Karena apa? Dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi, sering saya sampaikan juga di sini, ada 3 orang yang disebut celaka, ya kan? Ada 3 orang yang disebut orang celaka. Yang pertama apa? Man rogima'an furajulin, sungguh celaka seseorang. Man idza dzukirtu, orang yang disebut namaku, falam yusolli alayya, tidak bersolawat kepadaku. Itu kira-kira di sholat atau di luar sholat? Di luar sholat. Orang yang disebut nama Muhammad SAW, dia tidak bersolawat. Itu kata Rasul, orang yang paling celaka. Orang paling celaka. Dalam riwayat lain, al-bakhilu man idza dzukirtu falam yusolli alayya. Orang yang paling bakhil di antara kalian, orang yang paling malas untuk mengucapkan sholawat kepada Rasulullah SAW. Itu menunjukkan itu di luar sholat. Berikutnya, man sholla alayya asyran, barang siapa yang sholawat kepadaku 10, Allah akan balas dia dengan 10 sholawat padanya, berupa keberkahan, rahmat dan maghfirah. Kira-kira dalam sholat bukan itu? 10 kali sholawat. Di luar sholat. Dan di sholat hanya sekali. Riwayat lain menyebutkan juga, misalkan barang siapa yang mendengar azan kemudian mengikuti suara muazin, lalu setelah selesai la ilaha illallah dia ikuti, berdoa Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, kemudian Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa sholatil qa'imah sampai akhir, apa kata Rasulullah? Wajabat lahu syafaati yaumil qiyamah. Wajib dia mendapatkan garansi syafaat dariku di hari kiamat. Di sholat bukan? Bukan. Lebih dari itu, perintah Allah tentang sholawat sifatnya umum. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Itu lebih jelas lagi, perintah sholawat itu umum, tidak pada sholat. Bedanya kalau sholawat dalam sholat itu mahdoh. Mahdoh itu apa? Bagian dari rukun sholat. Kalau tidak dibaca sholawatnya, batal sholatnya. Bedanya itu. Jadi sholawat di dalam sholatnya itu masuknya rukun. Rukun itu bagian dari mahdoh. Mahdoh itu kalau dia dikerjakan tanpa standar bakunya, berarti sholatnya batal. Artinya orang yang sholat tidak membaca sholawat, batal sholatnya. Nah itu. Jadi sholawat itu di luar sholat sangat dianjurkan. Tapi di dalam sholat menjadi fardu dan rukun. Kalau tidak dibaca, batal dia sholat. Apakah ada tentuan harus dilakukan? Nah, kemudian yang kedua, mohon maaf tadi yang kedua, menggunakan sayyidina. Di dalam sholat, kata para ulama, dianjurkan membaca seperti apa yang diredaksikan. Jadi saya sangat setuju dengan Pak Jidudi, di dalam sholat tanpa sayyidina. Karena memang itu petunjuk bakunya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim dan seterusnya. Tapi di luar sholat kita pantas menyematkan dan menyandangkan gelar sosial beliau yang tinggi, Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Dzukhrina wa Maulana Muhammad SAW. Sangat pantas. Apa dalilnya? Allah pernah menyebut Nabi Yunus dengan Sayyid dalam ayat A'udzu bisyaitonir rajim, wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas sholihin, bahwa Nabi Yunus ini adalah sayyidan, orang yang terpandang, pemuka kaumnya, wahasuran, orang yang menjaga dirinya, kehormatannya, wanabiyan, juga seorang nabi, minas sholihin, dan termasuk orang-orang soleh. Artinya apa? Kalau Allah menyematkan sayyid kepada Nabi Yunus, apalagi kepada Rasulullah SAW. Nabi Yunus saja kita sebut sayyid, apalagi Rasulullah SAW. Abu Bakar saja kita sebut sayyid, apalagi Rasulullah SAW.
Kan ada hadisnya, kum li sayyidikum. Artinya hormatilah Abu Bakar Siddiq sebagai sayyid kalian. Artinya apa? Kalau Abu Bakar saja Rasul nyuruh kita untuk menganggap sebagai sayyid, apalagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ucapan sayyidina di luar sholat tidak mengapa. Karena apa? Karena itu gelar sosial yang sangat-sangat kita hormati. Bahasa orangnya sayyidina itu pangersa. Sayyidina itu pangersa. Orangnya sekarang keajengan pangersa. Masa kepada Rasulullah tidak menyebut pangersa? Tidak mau. Adapun dalam sholat, mengapa kita baku dengan tanpa sayyidina? Karena memang redaksi di dalam hadis-hadis tentang sholat itu mencukupkan hanya Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi semata-mata karena memang redaksi sholat begitu datangnya dari Rasulullah SAW yang diajarkan kepada sahabatnya. Pernah dibahas itu di dalam pertemuan sebelumnya di halaman ke-140 tentang tentang redaksional sholawat kepada sholat ketika sholat. Yang dilakukan, sholawat yang dilakukan selama lagu itu tidak melanggar dalam arti kata batasan-batasan syariat, dimusikin, lalu kemudian setelah itu didendangkan dengan tidak pas, itu melanggar. Tapi kalau dimaksud dilakukan adalah disenandungkan seperti kita senandung Allahumma sholli wa sallim daiman abad. Kita mengucapkan seperti itu dengan supaya hati kita itu cenderung dan menyukai semacam itu tidak mengapa. Tapi kalau sudah dilakukan seperti itu di badu bangpakin begitu, kemudian dijogetin, itu sudah keluar dari adab-adab syariat. Tapi kalau kita bersenandung seperti misalkan para penyenandung sholawat, Allahumma sholli wa sallim daiman abadan ala habibika, itu kan enak. Jadi menyenandungkan sholawat dengan irama yang kita sukai supaya kita bersolawat dengan banyak, itu tidak mengapa. Tapi kalau sudah dikeraskan lalu membuat irama kemudian meramaikan begitu, itu termasuk qalilul adab bisolawati ala Rasulillah SAW. Kita bisa menilai kok mana senandung yang kita jadikan itu sebagai irama kita bersolawat. Allahumma sholli wa sallim daiman. Di motor itu kalau bersolawat dengan sandung itu lebih enak. Di mobil gitu ya, dengan irama tadi sholli wa sallim daiman abada, itu enak. Ketimbang kita hanya baku saja Allahumma sholli ala seterusnya. Jadi itu metode seperti itu dalam bersolawat, silahkan saja. Bakunya ada Allahumma sholli ala ya. Yang tibil huruf itu. Nah, di samping 2 sholawat baku itu ada 42 sholawat yang lain. Mau apa loh Ramadan? Sebagian paling tibil qulub, lagi sholawat yang lain, sholawat asbil. Nah, sholawat yang seperti itu berasal dari para ulama. Sanadnya berhenti ataupun nyambungnya ke para ulama. Artinya apa? Artinya sholawat semacam itu mau gimana pertimbangan kita? Kalau kita ingin mengikuti guru kita sholawat seperti itu, silahkan. Kalau mengikuti, kalaupun tidak apa-apa. Jangan merasa iskal dan jangan merasa tidak sholawat kalau tidak baca doa itu. Jadi tidak menganggap, aduh saya belum sholawat tibil qulub nih. Jangan merasa begitu. Karena sholawat yang baku dari Rasulullah, datang dari Rasulullah itu hanya itu. Yang pertama adalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, Ibrahimiyah. Dengan sholawat Jibril tadi, sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu yang baku datang dari Rasulullah SAW. Yang lainnya, yang 40-nya itu mangga itu menisbatnya kepada guru masing-masing. Kalau dia sikoh, dia percaya kepada gurunya, dia amalkan amalan dari gurunya, ngambil sanad dari gurunya, silahkan. Seperti sholawat nariyah, itu dari seorang ulama di Mesir. Kalau kita sikoh dengan ulama tersebut dan percaya berguru kepada ulama itu, silahkan. Tibil qulub juga ada dari ulama yang lain, asgil juga ada, silahkan. Itu jumlahnya banyak. Itu mah dari para ulama. Kalau ulama berarti gimana kita berguru? Kalau memang beliau guru kita, silahkan. Kalau dia punya sanad dari gurunya, silahkan. Tetapi yang yang dibakukan atau diajarkan di dalam kitab-kitab itu, sholawat yang datang dari Rasulullah SAW adalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Itu yang tertinggi, sholawat Ibrahimiyah.
Dan yang kedua salawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang selainnya mangga itu kembali kepada masing-masing. Nu penting mah jangan sampai tidak salawat sama sekali. Orang yang tidak salawat nanti disebutkan di faedah beberapa ini, salawat itu dapat menghilangkan kekeringan jiwa. Artinya apa? Orang yang jarang salawat kering jiwanya, garing beragamanya, tidak punya rasa di dalam pola hidup keagamaannya. Nanti dijelaskan oleh Ibnu Qayyim dalam faedah yang beberapa itu, saya pernah baca seluruhnya, ada di situ bahwa salawat itu menghilangkan al-jafa. Jafa itu kering, jiwa yang kering dalam agama itu bisa tersirami dengan salawat. Jadi mudah-mudahan dengan kita bersalawat kita dihindarkan Allah dari beragama yang garing. Beragama yang garing, kering bahasa Arabnya jafa, bahasa orangnya garing. Supaya tegaring di agama, maka bacalah sholawat. Kalau tidak menyukai sholawat-sholawat yang dari para ulama, sudah mencukupkan saja dengan sholawat yang ada di dalam panduan dari Rasulullah SAW. Ya tidak apa-apa. Mau menambahkan silakan. Tapi kita ada tidak hafal yang sholawat-sholawat dari para ulama itu, cukup aja sholawat yang kita biasa baca di sholat. Supaya kita tidak bingung dengan yang banyak itu. Ada yang hafal tibil qulub, mangga. Ada yang hafalnya asjil, mangga, silakan. Tapi kalau kita merujuk yang kita bisa hafal dan mudah, itu baca saja sholawat yang ada di dalam sholat. Ini udah pada bubar ya, pada berangkat. Ahlan. Silakan. Itu 3 faedah sholawat yang di dalam hadis. 1, diampuni dosa. Yang kedua, dihilangkan kesedihan dan kesukaran. Ketiga, dikabulkan hajat-hajat kita. Yang keempat, nggak apa-apa kita mengulang ya, nggak apa-apa. Yang keempat, yurja ijabatu du'ai. Sholawat itu menghantarkan doa-doa kita kepada Allah. Dalam sebuah hadis, kullu da'watin la yusalla alayya fahiya mardudatun. Setiap doa yang tidak dibacakan sholawat, fahiya mardudah, dia tertolak. Makanya urutan doa itu kita sudah pernah bahas ya, standar SOP doa itu 1 asmaul husna sebagai 6 perintahnya, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya asmaul husna, pakai itu untuk doa. Fad'uhu biha itu yang pertama. Yang kedua sholawat. Itu SOP doa itu begitu, 1 asmaul husna, terutama asmaul husna yang ismul a'zam. Terutama karena hadisnya barang siapa man da'a biha, barang siapa yang berdoa kepada Allah dengan ismul a'zam, maka hariyun an yustajab, dia sangat-sangat hampir pasti diijabah kalau doa dengan ismul a'zam. Namun di dalam riwayat itu ismul a'zam itu beberapa keterangan. Ada yang hayyun qayyum, ya hayyu ya qayyum, ada ya arhamar rahimin, ada rahmanir rahim. Tapi yang paling riwayatnya kuat yang telah saya teliti, ismul a'zam itu adalah al-ahadus somad. Sebagaimana dalam hadisnya, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus somad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Siapa yang berdoa dengan itu pasti diijabah. Jadi kalau dapat disimpulkan, ismul a'zam itu al-ahadus somad. Ahad itu tentang keesaan dan ketauhidannya. As-somad itu tentang bagaimana kita bergantung hanya satu-satunya kepada Allah SWT dalam segala urusan hidup kita. Maka itu asmaul husna yang paling sakti itu al-ahadus somad. Hafalkan redaksinya. Empat itu sama Ustaz. Ya. Jadi awalnya al-hayyu, al-qayyum, al-ahadus somad, ar-rahman, ar-rahim. Ya, itu lebih sempurna lagi. Kita menggabungkan semua keterangan Pak kan. Maka dalam doa saya sendiri mempraktekannya, ya hayyu ya qayyum, ya rahman ya rahim, ya ahadus somad. Digabungkan 3-3-nya. Yang paling kuat al-ahadus somad. Tapi yang 2 ini juga mesti diperhatikan. Maka menggabungkannya adalah langkah yang paling afdal. Ya hayyu ya qayyum, ya rahman ya rahim, ya ahadus somad. Itu Ismullahil A'zam, nama Allah yang paling agung dari seluruh nama-nama yang lain.
Man da'a biha, siapa yang berdoa dengan nama azam itu pasti akan dijawab. Namanya juga azam. Azam itu kan bentuk superlatif dari azim, nama-nama yang paling agung dari nama-nama agungnya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang keempat, sholawat adalah penghantar doa kita sampai kepada Allah. Nah, yang berikutnya sholawat itu adalah husul syafa'ah. Cara kita memperoleh syafaat dari Allah itu dengan banyak bersholawat. Tadi sudah disebutkan hadisnya. Yang sholawat sekian, yang sholawat setelah azan, yang sholawat 10 kali. Itu Rasul menggaransinya. Wajabat lahu syafaati yaumal qiyamah. Baginya wajib mendapatkan syafaat dari Allah yang diminta Rasulullah nanti di hari kiamat. Itu 5 faidah dari sholawat yang paling utama. Selebihnya itu tambahan. Contohnya misalkan sholawat itu dapat memanggil ingatan yang lupa. Makanya para ulama kalau lupa Allahumma sholli ala Muhammad, karena itu membantu orang mengingat yang lupa. Sholawat dapat mengangkat derajat. Sholawat dapat menghapus kesalahan-kesalahan. Sholawat adalah yuktab lahu asyru hasanat, dituliskan baginya kebaikan. Sababun likifayatillah, sebab Allah mencukupi hajat kita, sebab kita taqarrub kepada Allah, sebab kita mencapai maqam shadaqah lidil isra dan seterusnya, sabab liqadail hawaid, sabab dan seterusnya. Jadi sholawat itu banyak sekali menyebabkan hal-hal terbuka bagi kita dari yang selama ini kita harapkan dan kita inginkan dalam kehidupan. 40 faedah sholawat dalam kitab Ibnu Qayyim Jala'ul Afham fi sholati wassalam ala khairil anam. Kalau kita dalami itu 40 faedah, niscaya tidak akan ada sedetik pun yang kita lewatkan dari sholawat. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal afu minkum wa ma taufiquna illa billah wallahu ta'ala bis-shawab wa ta'ala bi muradihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.